Pernah nggak kamu ada di titik terendah hidup? Saldo ATM kosong, perut lapar, kerja nggak ada, sementara dunia seolah menertawakan kita? Aku pernah merasakannya. Rasanya hancur, ingin menyerah, bahkan berharap besok nggak usah bangun. Tapi ternyata, titik nol itu bukan akhir. Justru di sanalah aku menemukan kekuatan yang tak pernah kubayangkan. Bagaimana caranya aku bangkit? Dengarkan kisah ini sampai habis. Karena mungkin ini akan mengubah cara kamu memandang hidup. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, karena di sini kamu akan temukan cerita yang bikin kamu semangat lagi untuk bertahan. Hari itu, aku berdiri di depan mesin ATM dengan tubuh yang nyaris kehilangan tenaga. Jemariku gemetar ketika menekan angka PIN yang sudah kuhafal di luar kepala. Aku berharap, mungkin ada sisa uang 100.000, atau setidaknya 50.000 untuk sekadar membeli nasi dan segelas teh hangat. Tapi saat layar itu menampilkan angka 0 rupiah, rasanya dunia runtuh di hadapanku. Nafasku tercekat, dada terasa sesak, dan pandanganku kabur oleh genangan air mata yang sudah tak mampu kutahan. Orang-orang di belakangku mulai gelisah, mendesah pelan karena aku terlalu lama berdiri di depan mesin itu. Tapi aku tak peduli. Dalam hati, aku hanya bisa berkata, "Ya Allah, apa ini jalan hidupku? Apa aku sudah gagal menjadi manusia?" Aku menggenggam kartu ATM itu erat, seolah-olah ia adalah nyawaku yang tersisa. Hari ini, bukan hanya saldo yang nol, tapi juga harga diriku yang seakan terkoyak habis. Namun jauh di dasar hati, sebuah suara kecil berkata lirih, "Jangan biarkan angka ini mematikan semangatmu. Saldo boleh nol, tapi mimpimu jangan pernah kosong." Aku menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang jatuh tanpa permisi. Kakiku terasa lemas, seolah seluruh tenaga telah dicuri oleh layar kecil itu. Dengan langkah gontai, aku menjauh dari kerumunan. Di luar, matahari terasa begitu panas, menyengat kulitku yang sudah kering oleh debu dan peluh kehidupan. Aku berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti langkah kakiku yang seperti tak punya arah. Di sepanjang jalan, kulihat orang-orang tertawa, makan siang di warung, menggenggam plastik berisi belanjaan. Dan aku hanya menggenggam dompet kosong yang menjadi saksi betapa kerasnya hidup ini. Dalam hati, aku berbisik pelan, hidup memang tidak adil, tapi aku tidak akan menyerah. Aku tidak boleh menyerah. Kata-kata itu kuucapkan berulang-ulang, meski suaraku hanya terdengar oleh hatiku sendiri. Karena aku tahu, satu-satunya yang bisa menolongku keluar dari jurang ini bukan orang lain, tapi diriku sendiri. Sampai di rumah, aku menatap bilik kayu yang sudah lapuk, atap bocor di sana-sini, dan lantai tanah yang kian lembab oleh hujan. Inilah rumahku, tempat di mana aku memulai hari-hari yang sulit, sekaligus tempat aku menampung semua luka. Aku rebahkan tubuhku di tikar usang, memandang langit-langit yang hampir roboh. Perutku perih, bukan karena sakit, tapi karena lapar. Aku hanya punya segelas air putih untuk mengelabui rasa perih yang mendera lambungku sejak pagi. Aku menutup mata, membayangkan nasi hangat dan lauk sederhana. Tapi semua itu hanya bayangan, karena kenyataannya aku tidak punya uang sepeser pun. Saat itu aku berkata pada diriku sendiri, "Kamu boleh lelah, kamu boleh menangis, tapi jangan pernah berhenti. Karena di balik rasa sakit ini, pasti ada arti. Ada masa depan yang menunggu kamu bangkit." Kata-kata itu menjadi pelipur lara di tengah derita. Hujan kembali turun malam itu, membasahi atap rumahku yang bocor. Air menetes dari lubang-lubang kecil, jatuh ke lantai tanah yang sudah becek. Aku duduk memeluk lutut, mencoba menghangatkan tubuhku yang menggigil. Dalam kegelapan, aku berdoa lirih, "Ya Allah, aku nggak minta banyak.
Aku cuma ingin bisa makan, bisa hidup dengan layak, dan bisa bahagiakan ibu di kampung. Tolong, beri aku jalan. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku merasa begitu kecil, begitu hina. Tapi di sela tangisan itu, suara ayahku terngiang jelas. Nak, miskin itu bukan kutukan, tapi menyerah itu pilihan. Ayah sudah lama tiada, tapi kata-katanya bagai bara yang membakar semangatku malam itu. Aku pun berjanji, aku tidak akan menyerah. Aku akan keluar dari semua ini, walau harus merangkak sekalipun. Malam itu aku menuliskan janji di secari kertas bekas. Dengan pena yang sudah hampir kehabisan tinta. Aku akan sukses. Aku akan keluar dari kemiskinan ini. Aku akan wujudkan mimpiku. Aku tempelkan kertas itu di dinding, tepat di depan mataku. Aku ingin setiap kali aku bangun, aku melihat janji itu. Karena hanya itulah yang membuatku kuat. Mimpi. Meski ATM-ku 0 rupiah, pikiranku penuh dengan gambar-gambar masa depan yang indah. Aku membayangkan punya usaha sendiri, punya rumah untuk ibu, dan bisa membantu orang yang bernasib sama sepertiku. Malam itu, aku tidur di atas tikar lusuh, dengan perut yang masih kosong. Tapi hatiku terisi oleh satu hal yang tak bisa dibeli oleh uang. Harapan. Dan aku percaya, selama harapan ini hidup, aku tidak akan kalah. Pagi datang tanpa memberi kabar baik. Aku bangun dengan tubuh lemas, bukan karena begadang, tapi karena lapar yang menggerogoti. Aku duduk menatap secari kertas yang kutulis semalam. Aku akan sukses. Aku akan keluar dari kemiskinan ini. Kata-kata itu menjadi bensin yang menghidupkan api semangatku. Meski tubuhku nyaris kehilangan daya. Aku menatap sekeliling. Dinding kayu yang berlubang, tikar lusuh, dan langit-langit yang penuh noda air hujan. Tidak ada yang indah di sini. Tapi inilah medan tempurku. Dalam hati, aku berbisik. Hidup mungkin belum berpihak. Tapi aku tidak akan berhenti melangkah. Karena satu-satunya yang lebih sakit daripada gagal adalah tidak pernah mencoba. Dengan pakaian seadanya, aku melangkah keluar rumah, membawa harapan yang jauh lebih besar dari uang receh di kantongku. Aku mulai berjalan menyusuri jalan tanah yang basah oleh sisa hujan. Di kanan kiri, kulihat rumah tetangga yang meski sederhana, masih jauh lebih baik dari rumahku. Di sana terdengar suara tawa anak-anak, aroma masakan dari dapur, dan aku hanya bisa menelan ludah untuk menghapus rasa iri. Sesekali aku mendengar bisikan yang menusuk telinga. Lihat dia, pengangguran gak jelas, kerjaan yang ngelamun. Aku tersenyum pahit, menundukkan kepala agar tidak terlihat rapuh. Tapi hatiku ingin berteriak. Aku tidak malas. Aku hanya belum punya kesempatan. Saat itulah aku sadar, dunia ini tidak akan peduli pada alasan. Mereka hanya menilai dari hasil. Jadi aku menegakkan kepala, melangkah lebih cepat, dan berkata dalam hati, suatu hari, kalian akan lihat bahwa orang yang kalian hina ini bisa berdiri di puncak. Dengan semangat yang kupaksakan, aku mendatangi berbagai tempat untuk melamar kerja. Kantor kecil, toko kelontong, warung makan, semua ku coba. Tapi jawabannya selalu sama. Maaf, kami belum bisa menerima Anda. Setiap kali mendengar kata itu, rasanya seperti ada pisau yang mengiris hatiku. Aku keluar dengan wajah tersenyum. Tapi begitu sampai di jalan yang sepi, air mata itu jatuh tanpa bisa kutahan. Kenapa hidup ini begitu kejam? Apa salahku? Aku memandang langit, berharap ada jawaban, tapi yang ada hanya awan kelabu. Meski begitu, aku mengusap air mata dan berkata pelan, aku mungkin gagal hari ini, tapi aku tidak akan gagal selamanya. Karena selama aku bernapas, aku punya peluang untuk menang.
Kata-kata itu yang membuatku berdiri lagi, meski kakiku sudah gemetar oleh lelah. Hari-hari berikutnya, aku mencoba mengubur rasa malu dan mengambil pekerjaan apapun yang bisa kulakukan. Aku menjadi kuli bangunan, mengangkut batu dan semen dengan tangan yang mulai penuh luka. Aku menjadi pengangkut barang di pasar, merasakan pundak yang nyeri karena beban yang tak sebanding dengan bayaran. Aku bahkan pernah menjual gorengan di pinggir jalan, berdiri berjam-jam di bawah terik matahari sambil menahan lapar karena gorengan itu harus dijual, bukan dimakan. Setiap pekerjaan itu membuatku sadar satu hal, rasa lapar bisa mengalahkan gengsi. Dan aku tak lagi peduli pada pandangan orang. Yang kupedulikan hanya satu, bagaimana caranya agar aku tetap hidup dan tetap melangkah menuju mimpi. Malam-malamku selalu berakhir dengan tubuh yang nyaris remuk oleh lelah. Tapi di sela-sela semua itu, aku tidak berhenti belajar. Aku membaca buku bekas yang kubeli dari pasar loak, menonton video edukasi dengan HP jadul yang nyaris rusak, dan mencatat ide-ide bisnis di buku tulis yang sudah sobek. Meski lampu kamarku hanya bohlam kecil yang redup, aku merasa ada cahaya besar di kepalaku. Karena aku tahu, pengetahuan adalah senjata yang tak bisa diambil oleh siapapun. Aku percaya, setiap tetes keringat ini adalah investasi untuk masa depan. Dan setiap kali rasa lelah hampir mematikan semangatku, aku menatap secari kertas di dinding dan berkata, "Aku janji, aku akan buktikan bahwa janji ini bukan sekadar tulisan." Hari itu, aku pulang dengan langkah berat setelah seharian menolak rasa lapar. Di gang sempit dekat rumah, suara-suara yang awalnya samar kini terdengar jelas menusuk telinga. Kasihannya, udah gede tapi nganggur. Ada yang tertawa lirih sambil berbisik, "Nggak usah mimpi tinggi, kerja aja susah." Kata-kata itu seperti peluru yang menembus dada. Aku mencoba menahan senyum, seolah tak mendengar. Tapi sesampainya di kamar, aku rebah di tikar lusuh dan air mata itu tumpah tanpa bisa dibendung. Kenapa orang lebih suka meremehkan daripada memberi kesempatan? Aku berbicara pada dinding yang diam. Namun, dalam tangis itu, aku menemukan sesuatu. Penghinaan mereka bukan akhirku, tapi bahan bakar untuk aku berlari lebih cepat. Aku berjanji dalam hati, satu hari nanti, mereka akan sadar bahwa orang yang mereka hina ini bisa berdiri lebih tinggi. Esoknya, aku kembali mencari pekerjaan, menenteng map lusuh berisi lamaran yang sudah berkali-kali kugunakan. Aku masuk ke toko, restoran, dan kantor kecil, tapi jawaban yang kudapat selalu sama. "Maaf, belum ada lowongan." Kadang mereka bahkan tak melihatku sama sekali, seolah aku tak berarti. Saat aku duduk di pinggir jalan, menahan lelah, seorang teman lama lewat dengan senyum sinis. "Masih nganggur? Ngapain sekolah tinggi kalau ujung-ujungnya gini?" Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada rasa lapar. Aku tersenyum paksa, tapi di dadaku, api kemarahan dan tekad menyala lebih besar. Aku menatap langit dan berkata dalam hati, "Aku boleh jatuh 1000 kali, tapi aku akan bangun 1001 kali. Karena kekuatan sejati bukan ada di saldo, tapi di hati yang tak menyerah." Karena pekerjaan tetap tak kunjung kudapatkan, aku mengubur gengsi dan mengambil kerja apapun. Aku jadi kuli bangunan, mengangkat semen dan batu bata di bawah terik matahari. Tanganku penuh luka, kulitku melepuh. Tapi aku tidak peduli. Aku jadi tukang angkut di pasar, memanggul karung beras yang beratnya mengalahkan tubuhku yang kurus. Kadang aku menerima bayaran hanya cukup untuk makan sehari, tapi aku tetap bersyukur. Lebih baik bekerja keras dengan keringat sendiri daripada duduk menunggu belas kasihan, kataku pada diri sendiri. Aku belajar satu hal, gengsi tidak bisa membayar nasi. Malam-malamku selalu berakhir dengan rasa sakit di seluruh tubuh, tapi aku tidur dengan hati yang sedikit lebih tenang.
Karena aku tahu, meskipun jalanku lambat, aku tetap berjalan menuju mimpiku. Di sela kerja serabutan itu, aku selalu menyisihkan waktu untuk belajar. Aku membaca buku bekas yang kubeli dengan sisa uang receh, menonton video motivasi di HP jadul yang hampir mati, dan mencatat setiap ide bisnis di buku tulis robek yang kusimpan di bawah bantal. Kadang aku tertidur dengan pena masih kugenggam, tapi aku tidak peduli. Karena aku percaya, otak yang lapar ilmu jauh lebih berharga daripada perut yang lapar nasi. Dan setiap kali aku lelah, aku menatap tulisan di dinding. Aku akan sukses. Kata-kata itu seperti pelita yang tak pernah padam. Dalam hati aku berkata, tidak ada yang mustahil untuk orang yang tidak pernah menyerah. Aku meneguhkan diri bahwa malam gelap ini hanyalah jalan menuju fajar yang akan datang. Namun, ujian tak berhenti sampai di situ. Ada hari ketika aku tidak makan seharian karena uang hasil kerja sudah habis untuk ongkos pulang. Aku berjalan kaki puluhan kilometer sambil menahan lapar. Di tengah perjalanan, aku berhenti di depan toko roti, menatap rak penuh roti dengan mata nanar. Ingin sekali ku beli, tapi aku hanya punya 2 koin 1000 di saku. Aku berbalik, menahan air mata, sambil berkata dalam hati, sabar, ini bukan akhirmu. Aku terus melangkah, meski kaki terasa seperti tertanam di tanah. Dan saat sampai di rumah, aku kembali menatap kertas di dinding itu. Aku meraba tulisan itu dengan tangan gemetar dan berkata pelan, aku akan terus bertahan. Karena aku percaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur. Dia melihat perjuanganku. Berbulan-bulan sudah kulalui dengan keringat dan air mata. Tabungan hasil kerja serabutan tak seberapa, tapi cukup untuk membuatku mengambil satu langkah berani, membeli paket internet murah. Dengan HP jadul yang kacanya retak, aku mencoba membuka dunia baru, dunia yang selama ini hanya kulihat di layar orang lain, jualan online. Aku memilih barang yang paling terjangkau, kaos polos. Aku memotret kaos itu dengan pencahayaan seadanya, mengatur posenya di atas tikar, lalu mengunggah foto ke media sosial. Captionku kutulis dengan penuh semangat, harga hemat, kualitas mantap. Namun, ketika unggahan itu tak mendapat respon, hatiku runtuh seketika. Aku menatap layar yang hanya sunyi, tanpa like, tanpa komentar. Tapi sebelum rasa kecewa mengalahkanku, aku berkata pada diri sendiri, tidak ada kesuksesan yang datang dalam semalam. Sabar, terus coba. Karena perjalanan 1000 langkah selalu dimulai dari langkah pertama. Hari-hari berikutnya, aku tidak berhenti belajar. Aku membaca artikel gratis tentang cara jualan, menonton video tutorial, dan mengamati akun-akun yang lebih dulu sukses. Aku memotret ulang produknya, mencoba menata kaos di dinding agar lebih menarik, bahkan meminjam tanaman tetangga untuk latar foto. Aku belajar menulis kalimat promosi yang lebih persuasif, meski HP-ku sering hang. Semua kulakukan dengan satu keyakinan, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Meski tak ada yang beli, aku tidak menghapus postingan itu. Aku membiarkannya menjadi saksi dari perjuangan seorang pemimpi yang belum menyerah. Setiap malam, aku menulis strategi baru di buku catatan. Di sela rasa lelah, aku berbisik, satu saat nanti, aku akan buktikan bahwa kerja keras dan doa adalah kombinasi yang tidak pernah gagal. Sampai suatu malam, keajaiban itu datang. Saat aku hampir menyerah, ponselku bergetar pelan. Sebuah pesan masuk. Halo, saya mau pesan 2 kaos. Bisa dikirim besok? Aku menatap layar HP itu dengan mata yang membesar, seolah tak percaya. Tanganku gemetar, bibirku bergetar, dan air mata menetes begitu saja. Aku langsung sujud di lantai tanah, menangis sejadi-jadinya.
Bukan karena 2 kaos itu akan membuatku kaya, tapi karena inilah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doaku. Pesanan pertama itu adalah titik balik. Aku membungkus kaos itu dengan hati-hati, menulis alamat dengan tangan yang bergetar, sambil berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Ini awalnya. Aku janji akan terus berjuang." Malam itu, aku tidur dengan senyum di bibir, sesuatu yang sudah lama hilang dari wajahku. Dari 2 kaos menjadi 5, dari 5 menjadi 20, dan terus bertambah. Setiap pesanan adalah bukti bahwa kerja keras tidak pernah sia-sia. Aku bangun lebih pagi, tidur lebih malam, dan setiap sen yang kuterima kusisihkan untuk modal. Aku tidak boros, bahkan menahan diri untuk tidak membeli makanan enak. Semua untuk satu tujuan, mengembangkan usaha ini. Aku mulai belajar cara mengelola keuangan, mempelajari tren pasar, dan mengatur stok agar tidak mengecewakan pelanggan. Meski masih kecil, usahaku mulai dikenal di lingkaran kecil teman-teman. Setiap kali ponselku berbunyi tanda ada pesanan, aku tersenyum sambil menatap langit. Ya Allah, ini bukti Engkau tidak pernah meninggalkan hamba MU yang berusaha. Semangatku semakin berkobar, karena aku tahu, mimpi yang dulu hanya ada di secari kertas kini perlahan menjelma nyata. Hingga suatu hari, aku menatap saldo ATM-ku lagi. Bukan 0 rupiah seperti dulu, tapi angka yang membuatku tertegun. Mungkin bagi orang lain jumlahnya kecil, tapi bagiku ini adalah emas. Aku menatap layar itu sambil mengingat hari-hari kelam ketika aku berdiri dengan mata berkaca-kaca melihat saldo kosong. Kini, aku berdiri dengan mata yang juga berkaca-kaca. Tapi karena bahagia, aku menarik napas dalam, menggenggam kartu ATM-ku erat, dan berkata dalam hati, "Terima kasih, ya Allah. Terima kasih karena Engkau mengajarkan arti sabar, arti kerja keras, dan arti percaya." Namun aku tahu, ini baru permulaan. Aku bertekad untuk terus melangkah, karena mimpi yang kutulis di secari kertas belum semuanya terwujud. Dan aku percaya, selama aku hidup, tidak ada yang mustahil bagi orang yang tidak menyerah. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam ketika aku menangis bahagia karena menerima pesanan pertama. Kini, aku berdiri di depan gedung bertingkat dengan namaku terpampang besar di papan nama. Aku memandang bangunan itu sambil mengingat masa lalu. Hari-hari di mana aku tidak punya sepeser pun untuk makan. Malam-malam di mana aku hanya ditemani doa dan rasa lapar. Aku mengusap sudut mataku yang basah. Karena hari ini aku membuktikan sesuatu. Keterpurukan bukan akhir, tapi awal dari kebangkitan. Aku berdiri dengan jas rapi. Bukan lagi baju lusuh. Aku memegang kunci mobil. Bukan lagi uang receh untuk naik angkot. Tapi yang paling membuatku bangga bukanlah harta, melainkan proses. Karena aku tahu, di balik semua ini ada perjuangan yang tak terlihat orang. Ada doa-doa yang tak pernah putus. Aku berkata pelan sambil tersenyum. Ya Allah, Engkau tak pernah meninggalkan hamba MU yang mau berusaha. Orang-orang yang dulu meremehkanku kini datang dengan tatapan berbeda. Sebagian menyalamiku, memujiku, bahkan meminta maaf atas kata-kata mereka di masa lalu. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Justru saya berterima kasih, karena hinaan kalian dulu menjadi bahan bakar untuk saya terus berlari." Mereka terdiam. Mungkin tak menyangka orang yang dulu mereka anggap tidak berguna kini mempekerjakan puluhan karyawan. Aku sengaja tidak menyombongkan diri, karena aku tahu, kesombongan bisa meruntuhkan apa yang telah kubangun. Aku ingin tetap rendah hati, karena aku sadar, semua ini hanya titipan. Aku berjalan melewati lorong kantor, melihat para pegawai tersenyum menyapaku. Di hatiku, aku berdoa. Semoga aku bisa memberi mereka penghidupan yang lebih baik. Karena aku tahu,
Rasanya berada di titik nol itu sangat menyakitkan. Setiap kali aku melihat ke belakang, aku tidak hanya melihat kesuksesan, tapi juga luka yang dulu membentukku. Aku ingat rasa lapar yang membuatku menangis. Ingat hujan yang membasahi tubuhku ketika aku tak punya uang untuk naik angkot. Ingat hinaan yang membuat dadaku sesak. Semua itu kini menjadi cerita yang indah untuk diceritakan. Karena aku berhasil melewatinya. Aku ingin berteriak pada dunia, jangan pernah meremehkan orang yang sedang berjuang. Karena mungkin suatu hari, dia yang kamu hina akan jadi orang yang kamu segani. Aku menuliskan kisahku ini, bukan untuk pamer, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri. Jangan pernah berhenti bermimpi, jangan pernah berhenti berusaha. Karena aku adalah bukti hidup bahwa keajaiban itu nyata. Asal kita sabar, ikhlas, dan terus melangkah. Hari ini, ketika aku membuka buku catatan lama yang penuh coretan mimpi, aku tersenyum. Hampir semua mimpiku sudah terwujud. Punya usaha sendiri, punya rumah untuk ibu, bisa membantu orang lain. Aku ingat kalimat yang selalu kutulis di setiap halaman. Saldo boleh nol, tapi mimpi jangan pernah kosong. Kata-kata itu dulu hanya penguat semangat, tapi sekarang menjadi kenyataan yang hidup. Aku mengajak ibuku tinggal bersamaku, memberinya kamar yang nyaman, dan melihat senyum bahagianya. Saat aku memeluknya, aku berbisik pelan, "Bu, kita berhasil keluar dari gelap." Air mata bahagia menetes di pipi kami. Aku sadar, inilah hadiah terbesar. Bukan hanya soal uang, tapi kebahagiaan yang lahir dari perjuangan panjang. Aku selalu percaya, Tuhan tidak pernah tidur. Setiap air mata yang jatuh, setiap rasa lapar yang kutahan, setiap penghinaan yang kutelan, semuanya dicatat dan diganti dengan sesuatu yang lebih indah. Kini, tugasku bukan hanya menikmati hasil, tapi berbagi. Aku membuka lowongan kerja untuk mereka yang pernah merasakan pahitnya hidup seperti aku dulu. Aku ingin jadi tangan yang dulu aku cari ketika aku hampir menyerah. Karena aku tahu, hidup bukan hanya tentang kita, tapi tentang bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan setiap kali aku masuk ke ruang kerjaku yang luas, aku menatap tulisan besar yang kupasang di dinding. Saldo boleh nol, tapi mimpi jangan pernah kosong. Tulisan itu mengingatkanku. Jika kamu mendengarkan kisah ini sambil menahan air mata, dengarkan aku, kamu tidak sendirian. Aku pernah berada di posisi yang mungkin lebih parah darimu. Aku tahu rasanya berdiri di depan ATM dengan saldo nol. Rasanya lapar tanpa bisa membeli makanan. Rasanya dihina orang yang tidak tahu apa yang kita perjuangkan. Tapi aku juga tahu satu hal. Keterpurukan bukanlah takdir yang kekal. Selama kamu bernapas, selalu ada kesempatan untuk bangkit. Jangan pernah percaya kata orang yang meremehkanmu, karena mereka hanya menilai masa kini, bukan masa depan. Ingat ini, hidup akan menghargai mereka yang tidak pernah menyerah. Jadi, jangan berhenti, jangan menyerah. Karena mungkin, kesuksesanmu hanya satu langkah lagi. Ketika kamu merasa semua pintu tertutup, jangan lupa bahwa masih ada satu pintu yang selalu terbuka. Doa. Aku tidak mengatakan jalan ini mudah, karena aku tahu betul betapa sakitnya jatuh berkali-kali. Tapi aku ingin kamu percaya, setiap tetes air mata yang kamu jatuhkan tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar setiap bisikanmu, bahkan ketika bibirmu tak sanggup mengucapkan apa-apa. Jadi, teruslah berdoa, teruslah berusaha, karena keberhasilan bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling sabar. Dan aku yakin, kamu bisa. Karena kalau aku yang dulu tidak punya apa-apa bisa sampai di titik ini, kamu juga bisa. Percayalah, keajaiban itu nyata, asal kamu mau berjalan menjemputnya.
Jangan malu dengan keadaanmu sekarang. Tidak punya uang bukan aib. Tidak punya kesempatan bukan akhir. Aib yang sebenarnya adalah ketika kita berhenti mencoba. Aku ingin kamu menulis satu janji untuk dirimu sendiri, seperti yang dulu kulakukan. Aku akan bangkit. Aku akan keluar dari keterpurukan ini. Aku akan mewujudkan mimpiku. Tempelkan janji itu di tempat yang selalu kamu lihat setiap hari. Jadikan itu pengingat bahwa kamu lebih kuat dari rasa takut, lebih tangguh dari rasa putus asa. Karena dunia ini hanya menunduk pada mereka yang berani berdiri lagi, meskipun sudah jatuh ribuan kali. Kamu bisa. Kamu pasti bisa. Jangan pernah biarkan saldo menentukan nilai dirimu. Aku ingin kamu ingat satu hal. Semua orang hebat pernah merasakan sakit yang kamu rasakan sekarang. Mereka pernah lapar, pernah gagal, pernah diremehkan. Bedanya, mereka tidak berhenti. Mereka terus melangkah, meski tertatih. Jadi jangan bandingkan dirimu dengan hasil akhir orang lain. Bandingkan dirimu dengan dirimu sendiri kemarin. Apakah kamu sudah melangkah satu langkah lebih jauh? Jika ya, kamu sedang berada di jalur yang benar. Teruskan. Karena kesuksesan bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tidak pernah berhenti. Dan kamu, yang sedang membaca ini, adalah salah satu pejuang yang akan sampai ke garis finish. Terakhir, aku ingin katakan ini dengan sepenuh hati. Saldo boleh nol, tapi jangan pernah biarkan mimpimu ikut kosong. Karena mimpi adalah bahan bakar yang akan membuatmu terus berjalan, bahkan ketika kaki terasa patah. Mimpi adalah cahaya yang akan membawamu keluar dari lorong gelap. Dan aku adalah bukti hidup bahwa semua itu mungkin. Jadi, berdirilah. Hapus air mata itu. Lihat ke depan, genggam mimpimu erat-erat. Dan katakan pada dunia, aku belum selesai. Karena selama kamu punya doa, usaha, dan keyakinan, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Hari ini mungkin gelap, tapi percayalah, fajar akan datang. Dan ketika itu terjadi, kamu akan berdiri dengan senyum, sambil berkata, aku berhasil.